Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini sudah memasuki bulan Desember. Seperti diketahui bulan Desember itu adalah bulan Natal ya. Di gereja kita itu di depan sudah ada pohon Natal yang besar. Bapak Ibu nanti setelah ibadah boleh selfie di situ, boleh, nggak apa-apa. Itu kita sama-sama menikmati Natal ini, sukacita Natal ini bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Surabaya City Blessing. Bapak Ibu, ketika memasuki bulan Desember, maka semua orang di seluruh dunia ini menganggap bulan Desember ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Di mall itu dipasang lagu-lagu Natal. Pohon terang juga dipasang di sana. Pohon Natal ada yang gede, ada yang kecil. Tapi rata-rata pokoknya semuanya sudah masang ornamen Natal. Tetapi masalahnya ada satu hal yang serius yang kita lihat di perayaan-perayaan Natal di mall dan di mana-mana. Apa itu? Mereka merayakan Natal tanpa tokoh Natal yang sebenarnya. Ada yang merayakan Natal bersama-sama dengan Sinterklas. Nanti ada sama Kijang. Ada sama Pit Hitam. Pokoknya macam-macam lah. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa Natal ini tidak boleh dilepaskan dari Tuhan Yesus. Enggak boleh. Kalau ada perayaan Natal yang dilepaskan dari Tuhan Yesus, itu benar-benar perayaan Natal yang bukan hanya salah, tapi sesat. Ya, saya mesti katakan seperti itu karena Natal itu tidak boleh dipisahkan dari Tuhan Yesus. Maka bulan Desember ini nanti kita akan belajar banyak mengenai Tuhan Yesus. Jesus is a center of our life. Yesus adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Nah gitu. Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu hari ini supaya kita belajar satu kehidupan Yesus yang mendasar yang harus kita miliki. Kalau orang Kristen tidak memiliki kehidupan Yesus itu, maka kehidupan kekristenannya diragukan. Walaupun dia mengaku dirinya orang percaya, tapi Alkitab menulis kalau dia tidak memiliki kehidupan Yesus yang ini, dia diragukan. Itu apa itu? Makanya hari ini belajar. Sit and relax, duduklah dan santai tapi menyimak firman Tuhan. Setelah itu keluar dari tempat ini, mari kita sama-sama berubah Bapak Ibu. Karena saya pun sedang belajar firman Tuhan ini, karena ini bagian yang paling sulit. Tapi Tuhan menginginkan kita memilikinya. Oke, siap ya. Kita akan buka bagian pertama mengenai apa yang terjadi sebenarnya di bulan Desember ini. Sebenarnya Bapak Ibu, kita akan lebih dalam mengerti tentang seorang tokoh yang bernama Tuhan Yesus. Kita sering sebutnya dengan Yesus. Maka saya kasih judul khotbah pada pagi hari ini adalah Jesus the most humble supreme. Saya terpaksa pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia kurang mengena. Gitu ya. Yesus adalah seorang pribadi yang sangat rendah hati, tapi dia maha tinggi, supreme. Tidak ada satu tokoh pun di dunia ini, ya tokoh agama manapun di dunia ini yang memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Kalaupun ada orang yang menganggap dirinya rendah hati, tapi dalam praktek hidupnya sangat kelihatan sekali orang ini kepingin ditinggikan, tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata bahwa dia itu taat sampai mati. Bukan hanya sampai mati, ditegaskan di dalam Alkitab sampai mati di atas kayu salib. Itu artinya adalah penegasan bahwa ketika Yesus mati dalam keadaan terhina. Nggak ada satu tokoh pun di dunia ini yang memiliki hati seperti Tuhan Yesus ini. The most humble supreme. Kalau kita melihat ya, kerendahan hati Tuhan Yesus itu salah satunya dirupakan dalam bentuk membasuh kaki murid-murid. Itu salah satunya. Masih banyak lagi yang Yesus lakukan yang menggambarkan betapa rendah hatinya Tuhan Yesus. Dan ini adalah ciri khas yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kalau orang percaya nggak punya ini, nggak punya kerendahan hati, walaupun mungkin tidak sehebat Tuhan Yesus, tapi dasarnya kerendahan hatinya nggak punya, orang Surabaya bilang, gak bahaya tak. Mengapa? Karena dia bukan orang yang percaya sebenarnya, hanya beragama Kristen. Beda ya, orang percaya dengan orang yang beragama Kristen. Oke, saya ajak Bapak Ibu semua melihat apa yang dikatakan oleh kitab Perjanjian Lama mengenai Yesus, nubuatan tentang Mesias. Next. Nah,
Saudara perhatikan dua ayat ini. Dua ayat ini adalah penegasan dari ke-300 ayat yang ada di dalam perjanjian lama mengenai keberadaan Yesus. Ini saya ambil dua. Kalau saya ambil 300-300-nya, sampean gak mulih dino iki. Saya ambil dua saja yang luar biasa, yaitu di Yesaya 9 ayat yang ke-6 dengan Mazmur 72 ayat 10 yang ke-11. Saya ajak Bapak Ibu membaca sama-sama Yesaya 9 ayat yang ke-6. Oke, sudah siap? Yang sudah ketemu firman Tuhannya katakan amin. Oke, masih yang di depan, sing belakang gurung nemu. Yang sudah ketemu ayatnya katakan amin. Nah gitu. Bagian yang pertama ini Bapak Ibu ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini nubuatan yang paling jelas mengenai Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu perhatikan di situ. Perhatikan ya, bagian ini nih. Ini penasihat ajaib, mulai penasihat ajaib sampai Raja damai. Adakah di situ satu kata saja yang merendahkan Tuhan Yesus? Enggak ada. Jadi Tuhan Yesus itu dinubuatkan menjadi seorang penasihat ajaib. Ya, penasihat ajaib. Kemudian bukan hanya itu, Allah yang perkasa, tegas sekali dikatakan. Nanti Mesias yang lahir itu dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Tambahan lagi, Bapa yang kekal. Jadi hakikatnya sama dengan Allah. Dan yang terakhir, Raja damai. Jadi pada saat di perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama, orang-orang Israel, mereka menggambarkan tentang apa itu Mesias. Mereka menggambarkannya dengan sebuah sosok yang sedemikian luar biasa ini. Itu. Yesus tahu nggak bahwa nubuatan ini buat dia ketika dia masih belum lahir di dunia ya. Ketika dia masih di dalam surga. Firman Allah. Bersama-sama dengan Allah. Jadi firman Allah. Dia tahu nggak? Sangat tahu. Karena memang firman ini yang menyatakan adalah Allah Bapa. Jadi Yesus tahu. Yesus di surga kali-kali aja mungkin waktu itu. Wow. Nanti Mesias itu akan lahir dalam kemuliaannya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini luar biasa. Itu di awalnya. Itu ya. Mari kita lihat lagi di Mazmur 72 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan aja ya langsung. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Kalau lihat nubuatan yang ada di dalam Mazmur 72 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Ya, kalau kita menjadi orang yang hidup di zaman perjanjian lama, kita akan membayangkan betapa dahsyatnya yang namanya Raja Mesias itu. Sama sekali tidak ada satupun petunjuk yang menyatakan Raja Mesias itu adalah orang yang direndahkan. Enggak, orang yang luar biasa. Begitu. Tapi Bapak Ibu, mari kita lihat kenyataan yang terjadi di dalam diri Yesus. Yesus ketika lahir 2000 tahun yang lalu, dan itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, lahir di sebuah kota kecil yang namanya Bethlehem. Bethlehem itu kota kecil, bukan kota besar seperti Yerusalem. Sebuah kota yang tidak diperhitungkan. Di Alkitab memang sudah dinubuatkan lahir di Bethlehem. Sebuah kota yang tidak terlalu penting. Dan bukan hanya itu. Walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi petunjuknya ada dalam bentuk palungan. Di dalam Alkitab nggak ada ya, Yesus lahir di kandang itu nggak ada. Silakan dicari. Kalau bisa nemuin hebat. Saya sudah bertahun-tahun nyari itu nggak ketemu. Satu-satunya tanda adalah palungan. Palungan biasanya ditaruh di kandang. Oleh karena itulah dugaan banyak orang Yesus lahir di kandang. It's okay, gak jadi masalah dimanapun. Tapi yang paling penting, Yesus tidak lahir di tempat yang terhormat. Di istana raja apalagi enggak. Tunggu dulu pastor. Kan tadi katanya Yesus itu akan datang sebagai seorang raja. Kenapa lahirnya bisa di kandang? Itulah yang terjadi Bapak. Itulah kenyataan yang terjadi. Allah Bapa menginginkan agar Yesus
itu membawa satu teladan yang luar biasa kepada semua orang yang percaya. Bahwa hal yang melekat di dalam diri Yesus adalah sesuatu yang disebut sebagai rendah hati. Humble. Katakan sama-sama, rendah hati. Nah, itu nilai yang Bapa inginkan dimiliki oleh Yesus. Maka Yesus saat itu lahir di kandang. Jauh dari sesuatu yang dibayangkan oleh orang-orang Israel dan orang-orang yang mengenal prinsip perjanjian lama tentang Mesias. Oleh karena itulah tidak ada satupun orang yang tahu kelahiran Sang Raja Mulia ini kecuali para gembala. Para gembala adalah orang-orang yang sederhana. Itu pun diberitahu oleh malaikat dan mereka taat kemudian datang ke kandang itu dan kemudian sujud menyembah kepada anak itu. Nanti kita akan sama-sama lihat fragmennya di bulan Desember ini ya, cerita Natal itu sama-sama. Persembahan yang dimaksud itu justru bukan datang dari orang Israel, justru yang bawa orang Majus. Itu dibawa persembahan kepada Yesus, bukan menjadi raja yang luar biasa loh, yang punya istana, padahal tadi nubuatannya kayak gitu. Kalau saya jadi Yesus pada saat itu, saya pasti akan protes kepada Bapa. Bapa, apa-apaan niki? Nubuatannya menyatakan saya lahir sebagai raja. Nubuatannya menyatakan saya lahir sebagai orang yang sangat dihormati. Nubuatannya menyatakan saya lahir menjadi orang yang hebat. Tapi ini masih lahir, boro-boro lahir di rumah, di kandang. Terhina banget gitu ya. Itu yang datang para gembala jemaat. Kalau saya jadi Yesus, untungnya Pastor Hari duduk Yesus. Jadi saya pun belajar sama seperti Bapak Ibu. Itu. Pasti pada saat itu Maria dan Yusuf pun protes. Karena mereka juga paham perjanjian lama. Loh, katanya Raja Mesias akan lahir sebagai raja. Kok ini lahir di kandang? Bahkan kami cari tempat aja nggak dapat. Itu luar biasanya Bapak Ibu. Kita akan semakin belajar nanti ya, dari kehidupan Yesus sampai detik-detik terakhir. Ketika Tuhan Yesus lahir, besar, dan kemudian melayani Tuhan di 3,5 tahun pengabdiannya melayani Tuhan, tidak ada satupun indikasi atau petunjuk bahwa Yesus memiliki kehidupan yang sangat dahsyat sebagai seorang raja. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dia harus menjangkau sendiri 12 muridnya. 12 muridnya itu bukan orang yang hebat semuanya. Memang ada 1-2 yang hebat. Ada yang jadi pemungut cukai, ya orang kaya lah kira-kira pada saat itu ya. Tapi kebanyakan nelayan, orang-orang sederhana. Muridnya itu dari itu. Kebanyakan itu. Dan kemudian ketika dia mengabarkan kebenaran, mengabarkan Injil kepada banyak orang, dia dihina oleh tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama yang namanya orang Farisi dan ahli Taurat ini orang-orang hebat di dalam bidang agama Bapak Ibu. Mereka belajar kitab nabi-nabi, mereka belajar kitab Taurat, mereka belajar kitab-kitab puisi, mereka pelajari semuanya perjanjian lama, isi perjanjian lama. Mereka bukan hanya mengerti, tetapi benar-benar hafal sampai menulisnya, huruf-hurufnya. 1 iota tidak pernah mereka lupakan. Itu cara gayanya menulis perjanjian lama pada zaman itu. Ya, mereka harus hafal. Oleh karena itulah ya, orang-orang Israel sampai sekarang mereka hafal bagian-bagian kitab Mazmur yang mereka harus nyanyikan sebagai kitab ziarah. Mereka hafal gitu. Itu orang-orang yang luar biasa. Tapi justru dari mereka lah Yesus dihina. Ada yang ngomong, kamu bukan Mesias. Mengapa mereka ngomong seperti itu? Karena mereka hidup di masa perjanjian lama. Mesias itu raja, Mesias itu orang hebat, Mesias itu adalah raja di atas segala raja, semua bangsa akan tunduk. Ya, ini ternyata yang namanya Mesias lahirnya di kandang, murid-muridnya bukan orang pinter, dan lagi kemudian mengabarkan kebenarannya di gunung, bukit, di pantai, macam-macam. Padahal harusnya tidak Mesias seperti itu. Maka orang Israel yang diwakili oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sebenarnya mereka menolak Yesus sebagai Mesias.
Bagi kami Mesias nggak kayak gini nih, gitu. Sampai sekarang pun Israel itu tidak percaya Yesus. Sampai sekarang. Mereka masih menunggu Mesias yang mereka harapkan sebagai raja ini. Yang datang sebagai raja. Yesus tidak mereka terima sebagai Mesias. Nah, itu orang Israel. Setelah itu mereka bukan hanya menghina Tuhan Yesus. Mereka memfitnah. Mereka menangkap Yesus. Dan kemudian mereka mengusulkan kepada Pontius Pilatus untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Idenya dari mereka. Dan Yesus mati di tangan mereka dalam keadaan terhina. Yesus ketika terakhir kali mau disalib, dia sedikit dielu-elukan oleh orang-orang Israel pada saat itu ketika Yesus masuk kota Yerusalem. Yesus naik keledai dan kemudian orang mengeluh-elukan, memberikan kain jubahnya untuk dipakai jalannya keledai itu. Cuma sayangnya itu bukan cara meninggikan Yesus yang benar, karena kita kelihatan dari perkataan mereka yang menyatakan Hosana, Hosana. Bapak Ibu tahu nggak arti kata Hosana? Ada yang tahu di sini? Terpujilah Tuhan, bukan. Nanti Bapak Ibu boleh googling, boleh cari di bawah Google. Apa arti kata Hosana? Hosana itu artinya Tuhan tolong saya. Coba Bapak Ibu. Mereka itu baru meninggikan Yesus setelah mereka menghadapi tekanan yang berat. Mereka mintanya Yesus itu menjadi orang yang menolong mereka saja, tanpa mereka peduli rencana Tuhan yang ada di dalam diri Yesus. Mereka hanya mengambil keuntungan, manfaat. Tapi ketika Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, mereka berpikir nanti Yesus akan membebaskan mereka dari orang Romawi. Dan kenyataannya Yesus ditangkap dan kemudian diadili dan kemudian dibawa ke sana kemari Pontius Pilatus, ke Kayafas, imam besar Kayafas, kemudian dibawa ke Herodes, dibawa lagi ke Pontius Pilatus. Yesus kemudian ditangkap sebagai orang yang sangat terhina sekali. Apa kata mereka? Ketika Pontius Pilatus menghadirkan Yesus dan Barabas di sampingnya, dan kemudian Pontius Pilatus tanya, siapa yang akan aku bebaskan? Maka semua orang Israel yang tadinya mengeluh-elukan Yesus, yang tadinya berharap pertolongan Tuhan berkata, bebaskan Barabas buat kami. Apa artinya? Mereka minta Yesus disalib dengan keadaan yang sangat terhina. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, itu bagi orang Israel, salib itu adalah tanda kutuk. Yesus mendapatkan kutuk, mendapatkan sesuatu yang tidak enak, berhenti sampai di kayu salib, selesai. Yesus di kayu salib, kok gak akan ada nama Yesus lagi. Itu menurut orang Israel. Orang Israel berpikir yang namanya salib itu berhenti, Yesus melakukan apapun, sudah mati, selesai. Tapi kabar gembiranya, tidak. Bagi orang Kristen, orang perjanjian baru semacam saya dan Bapak Ibu semua, salib yang dikira menjadi lambang kesengsaraan, lambang kehinaan, lambang kutukan. Tetapi bagi orang percaya, salib justru adalah kabar sukacita yang luar biasa. Mengapa? Karena justru dengan kematian Yesus di atas kayu salib, kita, orang yang seharusnya mati, dihidupkan kembali. Orang yang tidak punya pengharapan, diberikan pengharapan yang baru. Tetapi imbasnya bagi Yesus apa? Setelah Yesus mati di atas kayu salib, itu membuktikan ketaatan Tuhan yang luar biasa. Barulah kemudian segala yang tertulis di dalam perjanjian lama tadi dinyatakan, reveal. Benar-benar nubuatan itu dinyatakan oleh Bapa. Dengan cara Yesus dibangkitkan, kemudian dia dimuliakan, kemudian dia dijadikan raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk gagahnya Tuhan Yesus sendiri,
tetapi dia Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Yesus dimuliakan setelah dia taat. Next, dari apa yang saya ceritakan tadi, gambar ini akan memperjelas buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus ketika masih bayi tidak langsung menjadi raja. Enggak pernah. Dia lahir dalam kondisi terhina. Jangan pernah memiliki pemikiran bahwa Yesus ketika lahir kemudian dia sudah jadi raja seperti ini. Enggak ada. Walaupun nubuatan sudah menyatakan seperti itu. Maka ada satu kata yang menarik buat kita semuanya. Apa itu? Proses. Allah mengizinkan proses terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak dijadikan raja dengan cara instan. Instan itu bahasa Jawane lebih enak. Apa? Ujuk-ujuk. Mak betunduk. Tiba-tiba gitu aja. Enggak. Tuhan mencintai proses. Maka ketika Bapa mengizinkan Tuhan Yesus ada di dalam proses itu, Tuhan Yesus bersedia taat kepada rencana Allah dan mau mengikuti proses itu. Enak proses itu? Enggak enak. Sangat tidak enak. Tetapi ingat Bapak Ibu, proses itu membawa Tuhan Yesus benar-benar dimuliakan oleh Bapa. Membuat Tuhan Yesus dibuat oleh Bapa menjadi seorang yang sangat dihormati oleh Bapa sendiri. Kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, di antara seluruh orang di dunia ini. Tapi proses itu sakit. Yesus pernah dihina. Yesus pernah direndahkan. Yesus pernah dipersalahkan. Dan proses yang sama harus dialami oleh setiap orang yang percaya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Dan saya mau kasih tahu, proses inilah yang kita sebut sebagai perjuangan kita sebagai orang yang percaya. Jangan pernah kita punya pikiran bahwa yang penting aku Kristen, dosaku dihapus, selesai, nggak ada proses apa-apa. Kita bisa menikmati kehidupan yang santai-santai sama seperti dunia. Yang penting aku sudah Kristen, yang penting sudah pakai kalung salib kayak Pastor Hari, lebih gede, lebih bagus. Enggak. Tapi saudara harus mengalami proses yang sama seperti Tuhan Yesus. Itulah yang disebut sebagai menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang disebut sebagai pikul salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu gak perlu pikul salib lagi. Tapi proses ini Bapak Ibu harus alami. Kalau ada orang Kristen yang merasa tidak perlu menjalani proses itu, maka orang Kristen ini disebut orang yang bukan orang yang percaya. Sayangnya nggak saya siapkan di slide ini Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa. Kita buka ayat Alkitab, satu ayat Alkitab yang mau saya tunjukkan kepada Bapak Ibu semua yang menggambarkan bagaimana proses yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Saya ajak Bapak Ibu membuka di Yohanes 5 ayat yang ke-44. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-44. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jelas ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kamu bisa menjadi orang percaya? Bagaimana kamu mengaku orang percaya? Bagaimana kamu menganggap dirimu orang percaya? Tapi kamu justru menerima hormat, mencari hormat seorang dari yang lain. Tidak mencari hormat dari Allah yang Esa. Nggak bisa disebut orang yang percaya. Walaupun kita ngaku-ngaku orang percaya. Yang ngomong bukan Pastor Hari, yang ngomong Alkitab nih. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, indikatornya jelas. Bahwa kita tidak mencari hormat dari sesama kita. Tapi mencari hormat dari Allah yang Esa.
Kalau Yesus pada saat itu mencari hormat dari sesama, Yesus nggak mau lahir di kandang. Kalau Yesus mencari hormat dari sesama, Yesus nggak mau lahir di keluarga yang sederhana seperti Maria dan Yusuf. Kalau Yesus mencari hormat dari orang yang lain, Yesus nggak mau lahir di Bethlehem. Yesus maunya lahir di istana di Yerusalem. Kalau Yesus mencari hormat, dia nggak akan mau disalib. Kalau Yesus mencari hormat, dia nggak akan mau dihina oleh orang-orang Farisi. Mending dia berteman dengan orang Farisi dan menjadi Sanhedrin atau pemimpin orang Farisi pada saat itu. Dan Yesus punya kesempatan untuk melakukan itu. Tapi Yesus lebih taat kepada Bapa. Dia tidak mau mencari hormat dari sesama, tapi mencari hormat dari Allah yang Esa. Oleh karena itulah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, bagian ini yang sedang dihilangkan oleh Tuhan dari kehidupan lama kita. Bagian mencari hormat dari sesama ini yang dihilangkan dari kehidupan kita pelan-pelan. Kalau kita nggak mau mengalami seperti itu, kita nggak mau mengalami yang namanya proses. Proses itu nggak enak, di mana-mana proses nggak enak. Tetapi proses inilah yang membuat Bapak Ibu menjadi orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Yang perilakunya sama dengan Allah. Yang membuat kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bukan hanya orang-orang yang beragama Kristen. Banyak orang berpikir ketika kehidupan dia dari Senin sampai hari Sabtu, ya, dia jalani kehidupan seperti biasa. Mau bikin dosa kayak mau melakukan hal yang sama dengan dunia, nggak peduli. Yang penting aku hari Minggu datang sama Tuhan, nyanyi. Di sini masih cukup waktunya, masih lama. Saya bisa minta tolong pemain keyboardnya siapa? Bisa Kak Yosafat atau Yoel? Ya bisa. Nah ini saya gambarkan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa dapat penggambaran. Tolong main organ. Bisa ya? Organ, suara organ. Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Yoel ini luar biasa ya, dia sejak masih bujang melayani Tuhan. Sekarang masih bujang enggak? Ya. Udah enggak ya. Terima kasih kamu sudah mengaku di depan jemaat. Kalau enggak istrimu di sana nunggu Pak. Sudah ketemu organnya? Ya, oke. Biasanya orang ke gereja itu ya bikin dosa hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu ke gereja, kemudian gini nih, bunyikan. Nah, di situ. Berita gereja. Hari ini yang dosamu merah seperti kirmisi akan dibuat Tuhan putih seperti salju. Dosamu yang hitam seperti kain kesumba akan dibuat putih seperti bulu domba. Amen. 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 Gerejanya selesai. Boleh, yes. Dosaku sudah selesai, sudah dihapus. Bikin dosa lagi. Senin mabuk lagi, kedukun lagi, terus apa mana? Pikiran kotor lagi, nendang istrinya lagi, marahin suaminya lagi, ngerasani orang lagi. Hari Minggu ke gereja lagi. Berita gereja hari ini, dosamu yang merah seperti kirmisi akan dibuat putih seperti salju. Maka pulanglah dengan membawa kelegaan yang dari Tuhan. Amen. 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 Yes. Bebas dosa lagi. Udah, terima kasih Joel. Kayak gitu tuh kekristenan Bapak Ibu. Mereka pikir hari Minggu itu adalah hari di mana untuk nebus dosa mereka. Mereka bikin dosa lagi nanti hari Senin. Nggak bisa seperti itu kekristenan itu Bapak Ibu. Kekristenan itu adalah kehidupan konsisten kita setiap hari. Yang mengenakan Yesus dalam hidup kita. Kalau ada satu kesalahan, satu dosa yang kita lakukan, saudara harus cepat datang bertobat minta ampun pada Tuhan. Jangan nunggu hari Minggu. Oleh karena itulah, setiap hari saudara perlu punya waktu-waktu bersama-sama dengan Tuhan. Jangan baru berdoa, nek ngone gereja bareng-bareng. Kalau udah di gereja tidak sah. Nah, saudara mesti punya waktu sama-sama Tuhan tiap hari. Dan sebutkan apa yang menjadi kesalahan kita dan berubahlah. Jangan menyebut dosanya itu dengan umum. Tuhan ampuni semua kesalahanku ya. Wes sembarang Tuhan pokoknya kabeh.
Dan kita tidak pernah sadar Bapak Ibu kita salahnya itu apa. Saudara mesti tahu, Bapak Ibu mesti tahu. Yang disebut dosa itu di dalam Alkitab, itu bukan hanya melanggar sesuatu hal yang berurusan dengan moral. Dari orang yang suka mencuri, jadi kemudian tidak mencuri. Mencuri itu berarti dosa. Dari orang yang bunuh orang, itu dosa. Aku kan nggak pernah mencuri, aku nggak pernah membunuh, berarti aku tidak berdosa. Salah. Dosa itu bukan seperti itu. Dosa itu di dalam Alkitab, saya pernah jelasin dulu ya. Mungkin sekarang lupa, saya ingatkan lagi. Menggunakan satu kata yang luar biasa namanya hamartia. Ucapan sama-sama saya, hamartia. Hamartia itu apa? Hamartia itu bukan hanya melakukan sesuatu yang melanggar secara moral, tapi hamartia itu meleset. Jadi kalau orang mana ya, tujuannya di tengah itu, kalau dipanah itu kan ada tujuannya tuh di tengah. Meleset itu namanya hamartia. Di dalam Alkitab seperti itu. Jadi kalau kita itu meleset dari kehendak Tuhan, dosa. Berarti dosa kita banyak, Pastor. Loh, iya memang. Oleh karena itulah kita tidak boleh merasa diri kita tidak berdosa. Loh, kan berarti kita tertuduh. Enggak, justru perasaan berdosa itu membuat kita yakin, membuat kita percaya bahwa darah Yesus itu luar biasa buat kita. Kita bukan orang yang benar, kita bukan orang yang hebat. Nah, kalau kita merasa diri kita tidak berdosa, menjadi orang kudus gara-gara kita itu Kristen, itu sangat berbahaya. Kita tidak akan pernah bisa menjadi humble. Kita bisa menjadi humble, merasa rendah hati itu kalau kita menganggap bahwa pengorbanan darah Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan kita bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang hebat. No, tetapi karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu yang memampukan kita. Kalau urusan berdosa, bertobat kepada Tuhan. Dan bukan hanya bertobat, berubah. 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 Itu yang disebut sebagai proses. Dan untuk bisa masuk di proses itu, saudara memerlukan hati yang humble, rendah hati. Gitu. Next. Filipi 2 pasal yang kelima sampai ayat yang pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Next, ada di situ di LCD-nya. Oke, sudah ada ya. Kekristenan itu sebenarnya sangat sederhana, Bapak Ibu. Proses itu tujuannya sangat sederhana. Bapak Ibu, di proses menjadi orang Kristen itu sebenarnya sederhana sekali. Bapak Ibu dengan gampang bisa mengerti. Apa itu? Supaya kita memiliki pikiran seperti Yesus. Proses itu membuat kita yang merasa bisa segala sesuatu, maka pelan-pelan Tuhan akan mengambil keakuan kita. Diambil supaya Yesus semakin nampak. Semakin kita berada pada posisi tinggi, proses itu akan semakin berat, semakin lama, dan semakin berliku-liku. Contoh nih ya. Semakin orang seperti saya nih Bapak Ibu ya. Saya ini dulu waktu sekolah, kuliah, sudah lulus kuliah itu, begitu lulus itu sudah seperti orang paling pinter di seluruh dunia ini. Iya, saya dulu lulusan sekolah ekonomi Bapak Ibu. Sama seperti Pak Yosafat itu. Orang sekolah ekonomi. Begitu saya lulus dari kampus yang bergengsi, saya dulu merasa seperti ini, paling tidak saya harus kerja sebagai seorang manajer. Ketika saya kerja, direndahkan sama teman saya nggak terima. Saya bilang, kamu lulusan apa? Sekolah mana? Aku lulusan kampus yang hebat. Itu. Saya nggak mau direndahkan, nggak mau. Karena kalau direndahkan itu merusak harkat dan martabat saya yang saya sudah bina ketika saya ada di kampus yang luar biasa itu. Itu pada saat itu tuh. Itu saya cerita dulu ya. Sekarang Tuhan sudah membentuk saya. Kemudian setelah itu saya melayani Tuhan. Saya masuk S2, sekolah teologi.
Begitu saya lulus S2, saya memandang anak-anak S1 yang lulus sekolah teologi itu sebagai orang-orang yang di bawah saya. Ketika saya satu saat di dalam kumpulan hamba-hamba Tuhan, itu kan, saya pernah ada di kumpulan hamba-hamba Tuhan, kemudian ada orang seperti merendahkan saya. Aku gak terima. Kamu lulusan opo? Lulusan apa Pak kamu Pak? STH. Alah STH. Ini loh MTH, Master. Itu. Ketika saya ada di tempat seminar, lawan saya STH, saya dengan bangganya. Kamu masih di bawah saya. Ketika saya direndahkan, aku gak terima. Kelihatan sekali saya gak terimanya. Marah, gondok, itu. Kemudian mundur teratur. Itu cara saya tuh. Kemudian satu saat, saya diperizinkan ada di sebuah seminar. Lawan seminar saya, pembicara satunya itu doktor. Wih, saya merasa rendah diri. Ini doktor, saya masih master. Maka kemudian saya dapat kesempatan sekolah doktor dari Pastor Sam. Saya manfaatkan. Itu. Setelah lulus, setelah mau selesai ini ya, saya sudah kayak orang hebat nih, doktor. Begitu ada orang lulusan MTH, nah, kecil di mata saya ketika saya dihina, direndahkan, gak terima. Maunya ngamuk. Gitu. Makanya Bapak Ibu, bukannya kita semakin tinggi itu, kita juga semakin humble. Kalau hidup kita salah, habis kita. Maka saya sekarang belajar untuk humble. Dan itu susah. Tapi saya mesti harus belajar terus sampai sekarang ini. Sama seperti Bapak Ibu. Mungkin di saya di masalah pendidikan. Tapi mungkin Bapak Ibu di masalah keuangan. Dulu waktu gak duit-duit. Gitu ya. Waktu gak punya uang. Omongan kita gak didengerin orang kan. Kan gitu kan. Orang walaupun punya, walaupun omongannya benar, tapi kalau dia tidak punya duit, omongannya nggak bakalan didengerin orang kan. Mau ngomong benar kayak apa juga kamu nggak punya duit. Maka kita berusaha untuk supaya mendapatkan kekayaan. Karena kalau orang kaya, mobilnya mewah, bagus, bajunya bagus, gelangnya keroncong. You know what is the meaning gelang keroncong? Gelangnya wakeh gitu, bisa dipamerno wong. Itu dia bisa dengan bangga punya harkat dan martabat gitu. Orang kaya ngomongnya salah, dianggap benar. Itu menurut cara dunia. Maka orang berlomba-lomba mencari kekayaan supaya dihormati. Mungkin sebagian orang mencari kekayaan, ada sebagian orang mencari pengalaman, mencari jabatan, mencari posisi. Kalau sudah ada di mimbar, kalau sudah ada menjadi hamba Tuhan, apalagi seperti saya gini nih, sudah khotbah, sudah melayani Tuhan, itu dianggap orang hebat. Kita menganggap diri kita orang hebat kalau kita direndahkan, serasa kita nggak terima. Itu. Jadi kesimpulannya, hal yang paling harus kita hindari, hal yang harus kita perangi adalah perasaan ingin dihormati oleh sesama. Dan perasaan ingin dihormati oleh sesama itu merusak prinsip dasar kekristenan kita. Karena ketika kita ingin dihormati oleh sesama dan kita tidak mendapatkan, kita menganggap diri kita lebih hebat dari yang lain. Bisa saja kita marah, bisa saja kita tidak setuju, bisa saja kita mundur dan lari dan tidak melayani lagi. Dan saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu semuanya, justru ketika kita dihina, direndahkan, tidak dianggap, itu proses di dalam hidup Bapak Ibu supaya kita tidak mencari kemuliaan dari sesama kita, tetapi mencari kemuliaan dari Allah Bapa. Jadi ketika Bapak Ibu itu direndahkan oleh orang lain, dianggap tidak hebat oleh orang lain, dianggap tidak luar biasa oleh orang lain, itu adalah kondisi yang paling bagus supaya Bapak Ibu itu belajar humble seperti Tuhan Yesus. Nah makanya saya bilang,
segala cara Tuhan pakai untuk membuat Bapak Ibu menjadi orang yang sama seperti Yesus. Seperti ayat ini. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang Kristen di dalam proses kehidupannya, di dalam proses perjalanan kekristenannya sampai dia menutup mata nanti, wajib memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saudara, ada orang-orang yang kekristenannya hanya diisi dengan sesuatu yang mereka bisa terima di bumi ini. Mereka semakin kaya, berarti mereka merasa sudah diberkati Tuhan. Mereka semakin nyaman hidupnya, mereka merasa sudah diberkati Tuhan. Mereka semakin enak apa yang dialami, ngalami mujizat, ngalami banyak hal. Itu berarti sudah selayaknya mereka mendapatkan seperti itu. Tetapi kekristenan ternyata tidak seperti itu. Untungnya saudara berada di gereja yang luar biasa, yang mengajarkan hal ini secara gamblang kepada saudara semuanya, supaya saudara bisa memiliki kekristenan yang benar, yang bertumbuh. Saudara bukan hanya mengalami mujizat, saudara bukan hanya mengalami berkat dari Tuhan, tapi saudara mengalami pertumbuhan iman yang benar di hadapan Tuhan. Apa itu? Supaya semakin lama kita memiliki pikiran Kristus. Apa gunanya kita bisa menerima kekayaan kalau pikiran kita tidak sama dengan Kristus? Maka kita akan pakai kekayaan kita itu untuk membuat diri kita lebih dihormati oleh orang lain. Tuku jam sing regone 200 juta, berdiri di depan jarang yang berdiri di nomor 2 atau nomor 3. Waktu ngangkat tangan jamnya diketokno. Tak contoh nih jamku. Ini enggak 200 juta Bapak Ibu ya, ini murah. Diangkat-angkat supaya orang lain, hebat ya. Cari hormat diri sendiri. Kalau ada orang tidak menghargai, dia merasa berhak marah, berhak tidak ikut-ikut, karena saya tidak diterima di sana. Ngeri Bapak Ibu. Apalagi kalau gereja justru mengajarkan kita supaya kita mengejar sesuatu yang dihormati orang lain gini. Tambah bahaya lagi. Itu seperti mendorong jemaatnya ke dalam tempat kegelapan yang paling gelap. Tapi makanya bersyukur ya Bapak Ibu, saya juga bersyukur. Di sini Pastor Fani, Pastor Joshua dan seluruh tim penggembalaan. Kami semuanya benar-benar ketika berdoa, ketika berbicara, ketika rapat, kita benar-benar cuma ingin satu hal. Apa itu? Supaya kita semuanya bertumbuh dalam iman yang benar. Itu cuma pengennya itu. Saudara kalau nggak percaya bisa tanya Pak Pastor Fani, tanya Bu Sugi, tanya Bu Feni, tanya siapapun yang ada di tim pengembalaan, boleh tanya Pastor Joshua. Keinginan kita itu cuma satu, supaya Bapak Ibu bertumbuh. Itu. Bapak Ibu menjadi orang yang secara iman itu benar-benar semakin lama semakin seperti Yesus, itu sukacita buat kami semua. Karena apa? Karena memang itu yang dituju oleh Tuhan Yesus ini. Hendaklah dalam hidupmu bersama, kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus setara dengan Allah. Yes, Yesus itu hakikatnya adalah Allah. Yes, dia adalah Allah yang luar biasa. Iya, betul. Tetapi Yesus sendiri tidak mempertahankan kealahannya. Dia belajar rendah hati, dia belajar humble, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Yesus benar-benar membuat dirinya nothing. Pelajaran dari Tuhan Yesus, teladan dari Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang percaya, justru kita ingin ditinggikan oleh orang lain, ingin dihormati oleh orang lain, ingin dihargai oleh orang lain. Salah. Jadilah seperti Yesus, yang walaupun hakikatnya dia adalah Allah, tapi dia mengosongkan dirinya. Dan itu adalah proses yang harus Bapak Ibu lalui sama-sama dengan saya juga. Itu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba.
Yesus nggak ngambil rupa dirinya sebagai seorang raja pada saat di bumi. Dia mengambil rupa seorang hamba. Yang namanya hamba itu direndahkan iya, dihina iya. Kemarin Bapak Ibu, saya pergi ke bengkel karena mobil saya rusak itu ya, karena ganti lampu. Ketika saya mau beli lampu, mau beli ini, sudah tawar-tawaran, sudah ada barangnya. Yang punya toko tiba-tiba ngamuk sama pegawainya. Udah sana pergi. Persis di depan telinga saya dia ngamuk. Luar nih buanter, namanya orang marah ya. Udah pergi sana, gak usah kembali lagi. Gitu. Dan suasana toko itu begitu crowded. Aku toleh gowo lampu iki mau. Kotak lampu iki apa sih? Saya ini mau beli lampu gak direken. Mereka bingung gegeran. Gitu. Akhirnya saya batal beli lampu. Lampunya saya taruh, saya pergi. Paciknya manggil-manggil. Hei, mas, berapa tadi? Udah saya nggak ngereken. Hati saya udah hilang Bapak Ibu. Orang marah-marah di depan telinga saya. Dan ngamuk-ngamukan di situ. Akhirnya saya pindah ke toko sebelah. Cek toko sebelah. Ketika saya ke toko sebelah, untungnya orang Kristen ini. Kemudian karena kan dia dengar, dia ngomong sama saya, Pak, itu memang sukanya kayak gitu Pak. Tokonya rame dia ngamuk, tokonya sepi dia juga ngamuk. Pokoknya itu ngamuan Pak. Gitu. Bayangkan, orang yang marah, orang yang ngamuan model seperti itu ya berkatnya jauh Bapak Ibu. Saya aja males gitu loh. Harusnya saya memang di situ ya nunggu sampai reda. Tapi kapan redanya? Orang ngamuk. Nah jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, berkat Tuhan bisa ada di sana. Di toko yang ngamuk tadi itu, mereka ngamuk sama pegawainya. Gara-gara pegawainya makan di jam istirahat. Saya kan bingung, makan jam istirahat kan enggak apa-apa. Iya, waktu itu tokonya banyak orang. Pokoknya mereka enggak tahu lah. Itu mereka rame itu. Ya namanya hamba. Mau bener namanya pembantu, namanya budak pegawai. Mau bener atau salah, yuk tetap salah. Peraturan di pekerjaan, teman-teman atau adik-adik di sini yang lagi kerja, aktif bekerja pasti tahu. Nomor 1, bos selalu benar. Nomor 2 apa? Jika bos salah, maka kembali ke peraturan nomor 1. Itu Yesus jadi seorang hamba, disalahkan, yes, dihina, yes. Tapi Yesus pernah nggak protes? Bapak Farisi, Bapak ahli Taurat, you know me? Kamu tahu saya? Saya adalah Tuhan. Yesus nggak pernah kayak gitu. Yesus pernah ngomong sama orang, hati-hati ya, saya ini Tuhan loh ya, awas ya jangan salah ngomong. Enggak. Yesus cuma bilang, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan Yesus tetap setia dengan proses dari Tuhan. Ayatnya nih, tuh cepet terek jame. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa Bapak Ibu? Merendahkan diri. Dan bukan hanya merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Pesannya hari ini jelas ya. Ketika kita bulan Desember ini belajar tentang Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah Yesus belajar rendah hati, Yesus memiliki kerendahan hati, dan Yesus benar-benar rendah hati. Dan itu yang mesti harus Bapak Ibu miliki sekarang. Dan kabar gembiranya adalah menjadi rendah hati itu tidak bisa instan, tetapi melalui proses. Maka bersedialah diproses di bagian itu. Jangan buru-buru pergi ketika kita diproses untuk menjadi orang yang rendah hati. Jangan buru-buru kita marah ketika diproses untuk menjadi orang yang rendah hati. Dan jangan buru-buru mempertahankan harkat martabat kita ketika kita diproses jadi orang yang rendah hati. Karena apa? Orang yang rendah hati itu bukan dihormati oleh sesama kita. Walaupun nantinya ujung-ujungnya sesama kita juga menghormati. Tapi yang pertama adalah Tuhan yang akan melihat kehidupan kita dan respect sama apa yang kita lakukan. Karena kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus, yaitu rendah hati. Amin.
Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu, menjadi orang yang rendah hati itu berat kalau kita tidak melihat teladan Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, pesan di bulan Desember ini, Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita. Supaya kita benar-benar memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti yang terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus.